Kali ini Egy Sujana betul-betul kacele karena berharap Rocky Gerung akan memberikan jawaban yang bisa memuaskan dirinya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung justru berbalik dari harapan Egy Sujana. Psikologi hak asasi manusia dan lain sebagainya Anda bisa mengerti. Untuk jelaskan ini. Coba saya terangkan dulu ya. Saya mau terangkan soal ijazah, padahal saya nggak punya ijazah tuh. Saya nggak punya ijazah, tapi saya mengajar dari S1 sampai S3 tuh. Nggak ada yang persoalkan itu. Jadi dalam soal ijazah tadi, itu bisa Pak Jokowi, yang mau kita persoalkan ijazah sebagai tanda beliau pernah sekolah atau tanda beliau pernah berpikir. Yang mana? Itu poin satu ya. Poin kedua, ya Pak Jokowi juga bisa abaikan itu, ngapain sih tanya-tanya. Di luar dugaan, justru kemudian Rocky Gerung menimpali apa yang menjadi pertanyaan daripada Egy Sujana. Nah, salahnya Egy Sujana adalah karena bertanya mendatangkan ahli bicara soal ijazah yang mana ahli ini tidak punya juga ijazah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, video kali ini kita akan mereaksi salah satu insiden di dalam proses persidangan, di mana ini masih membahas sekitar Rocky Gerung yang merupakan ahli filsafat kadrung, ahli filsafat yang kerjanya hanya satu, yaitu menyinyiri Pak Jokowi. Tetapi kali ini lain. Di saat dalam proses persidangan, Egy Sujana mencecar Rocky Gerung sebagai saksi ahli. Tentu Egy Sujana berharap ada jawaban yang kira-kira bisa meringankan tuntutan daripada jaksa terhadap Bambantri dan Sugi Nur terhadap kasusnya. Kala itu dia bertanya soal bagaimana status ijazah Pak Jokowi. Di luar dugaan, justru kemudian Rocky Gerung menimpali apa yang menjadi pertanyaan daripada Egy Sujana. Nah, salahnya Egy Sujana adalah karena bertanya mendatangkan ahli bicara soal ijazah yang mana ahli ini tidak punya juga ijazah. Coba kita cek bagaimana jawaban daripada Rocky Gerung saat ditanya oleh Egy Sujana. Kenyataannya yang seharusnya tidak masuk ruang pengadilan hari ini masuk. Padahal juga sudah kita buktikan 22 orang saksi, 5 ahli, 17 fakta. Semua tidak ada yang pernah lihat ijazah asli Jokowi. Ini kaitannya dengan ijazah soalnya. Maka pertanyaan seriusnya, kok jadi bertele-tele gitu loh. Kan harusnya kalau mengacu kepada 143 dari dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap. Ini kan nggak ada ijazah aslinya, kan berarti tidak jelas. Maka ada klausul harusnya ini kasus batal demi hukum. Tapi kenapa terus berlanjut? Fenomena apa? Psikologi hak asasi manusia dan lain sebagainya Anda bisa mengerti. Untuk jelaskan ini. Coba saya terangkan dulu ya. Saya mau terangkan soal ijazah, padahal saya nggak punya ijazah tuh. Saya nggak punya ijazah, tapi saya mengajar dari S1 sampai S3 tuh. Nggak ada yang persoalkan itu. Karena ada kepercayaan bahwa saya punya pengetahuan. UI minta saya mengajar dari S1 sampai S3 tuh. Satu waktu tanya, Pak Rocky, mana ijazah Anda? Anda yang undang saya, kenapa Anda tanya ijazah saya tuh? Kecuali saya mendaftar, oke, saya tunjukkan. Anda yang perlu. Tapi ini soal administrasi. Nah, itu masalahnya, soal administrasi. Kalau administrasi, silahkan cari file saya. Kan Anda yang keluarin, mestinya ada file Anda. Kalau ijazah saya robek, bagaimana coba? Jadi dalam soal ijazah tadi, itu bisa Pak Jokowi, yang mau kita persoalkan ijazah sebagai tanda beliau pernah sekolah atau tanda beliau pernah berpikir. Yang mana? Ya pasti tanda beliau pernah sekolah. Ya, kalau pernah berpikir saya nggak yakin dia pernah karena berpikir. Itu yang kita persoalkan. Cuma maksud saya begini, brother. Untuk konteks ijazah ini diperlukan ketika mendaftar capres. Ya itu sebabnya saya sebut administrasinya diperlukan. Tapi sebetulnya kan yang dan berkonsekuensi logis hukum. Ya kan itu. Bagaimana menerangkannya? Ya. Sampai hari ini tidak terbukti. Sekarang, kalau itu soal administrasi, palsu atau tidak palsu dibuktikan di mana? Pada tanda tangan, pada nilai, itu bisa dipalsukan. Yang paling bagus buktikan bahwa kimia dari surat aslinya itu beda dengan kimia kertas yang dipegang Pak Jokowi. Ya bikin aja pembuktian forensik kan. Yeah. Kan ijazah itu
Ada kertas khususnya tuh. Ya. Kimianya bisa beda dengan kertas untuk bikin kwitansi. Dan ukuran lamanya juga. Yes, itu bisa dilakukan. Udah, kami udah analisis ajukan. karbon. Mana bukti forensik ijazah asli Jokowi? Atau setidaknya Jokowi datangkan ijazah aslinya ke sini. Oke, itu poin satu ya. Poin kedua, ya Pak Jokowi juga bisa abaikan itu. Ngapain sih tanya-tanya? Saya kira jelas. Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini persis seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Rocky Gerung adalah orang yang juga tidak memiliki ijazah. Tentu agak rumit menjawab pertanyaan ini asli atau tidak. Kenapa? Karena ini sama saja membahas dirinya. Orang yang merasa cerdas, merasa memiliki banyak pengetahuan, tapi sebenarnya dialah yang tidak memiliki ijazah. Harusnya Egy Sujana juga mempidanakan ini Rocky Gerung dengan tuduhan ijazah palsu atau dengan tuduhan titel palsu, karena dianggap sebagai profesor dan seterusnya, tapi ternyata tidak ada ijazahnya. Nah, inilah pelajaran penting yang kita lihat di dalam proses persidangan ini. Betul-betul ini hanya menjadi dagelang bagi rakyat Kadrung. Kenapa? Karena selain ini menjadi bahan lelucon, juga memang kasus ini hanya disiapkan untuk bagaimana supaya posisi Pak Jokowi lemah di mata rakyat Indonesia. Sayangnya sekuat apapun digoyang Pak Jokowi posisinya sebagai presiden, itu berat. Kenapa? Karena kita punya kultur di Indonesia itu yang namanya pemimpin adalah perwakilan Tuhan di muka bumi dalam satu wilayah yang akan membawa rakyat Indonesia ini bisa baik, sejahtera, dan seterusnya. Itulah sebenarnya kenapa sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya Kadrung menggiring opini bagaimana mendegradasi pemerintah, bagaimana menghancurkan martabat dan harkat, menghancurkan harkat dan martabat Pak Jokowi, tapi tetap tidak akan pernah bisa itu terjadi. Kenapa? Karena itu tadi yang saya sampaikan. Bagi kita, terutama orang Timur, seorang pemimpin itu adalah orang yang menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi, menjadi representasi untuk mengatur dalam satu wilayah. Nah, oleh karena itu bagi kadrung-kadrung pasti akan kewalahan dengan prinsip hidup yang dimiliki oleh orang Indonesia pada umumnya, terutama orang Timur. Ya begitu adanya. Makanya kalau orang Timur bicara soal ketaatan terhadap pemimpin, jangan diragukan lah. Kalaupun misalnya ada yang kosoleo otaknya, itu karena paparan kadrung saja itu, yang keblinger, yang ingin sekali melihat negara ini diatur dengan sistem syariah Islam, seolah-olah bahwa dengan sistem syariah Islam atau sistem khilafah ini semua persoalan akan selesai. Padahal pelajaran pentingnya adalah bagaimana Timur Tengah pra-peranda akibat daripada sistem ini. Yang kedua, Nabi sendiri sekali lagi tidak pernah sama sekali mewariskan satu sistem pemerintahan. Tidak ada satupun warisan Nabi dalam sistem pemerintahan. Nah, karena itulah makanya rata-rata yang mengatur soal sosial, politik, ekonomi itu dikembalikan kepada masyarakat dan sesuai dengan kultur yang ada di wilayah tersebut. Nah, tentu dalam konteks Indonesia karena kita ini majemuk, ya lagi-lagi itu tadi, bagaimana ada dasar negara yang bisa mengakomodir semuanya. Itulah Pancasila, kadrung. Anda harus paham itu. Oke, saya kira itu ya. Intinya bahwa kali ini Egy Sujana tertampol dengan pertanyaannya sendiri. Egy Sujana tertampol dengan ahlinya sendiri, yaitu ahli nyinyir Rocky Gerung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.